Before I share today's message, I need to tell you, every one of you something. Ketika saya mempersiapkan pesan ini, yang hari ini saya akan sampaikan, I'm really blessed. Saya sangat diberkati ketika saya mulai baca firman, saya mulai pelajari tentang kisah ini khususnya. Saya sangat diberkati, padahal saya mungkin udah khotbahkan ini sebelumnya dari pasal ini, tetapi saya belum menemukan makna yang begitu luar biasa seperti yang Tuhan sudah singkapkan. Dan saya rasa saat-saat inilah saat-saat dimana kita lebih perlu firman, lebih daripada sebelumnya. Karena saat-saat inilah saat-saat dimana kita mendengar begitu banyak hal-hal yang keliru. Begitu banyak hal-hal yang menakutkan. Saya ingat beberapa saat lalu saya lagi perlu belanja kebutuhan sehari-hari. Kita datang ke sebuah pusat perbelanjaan. Saya sama anak saya, sama istri saya. Saya dan istri saya pakai masker, tapi anak saya Noah, dia umurnya di bawah 2 tahun, dia gak pakai masker. Dan ketika kita mau masuk pusat perbelanjaannya, security-nya bilang, "Pak, Bu, kok anaknya gak dipakein masker?" Saya bilang saat itu, karena susah untuk dia dipakein masker, dia bisa memberontak, dia nggak suka. Akhirnya orang itu membiarkan kita masuk walaupun dia agak ngedumel. Dari situ saya berpikir, jangan-jangan memang saya yang salah ya, anak saya nggak pakai masker ya. Jangan-jangan saya kurang bertanggung jawab sebagai orang tua ya, anak saya nggak pakai masker ya. Tetapi saya nggak mau langsung percaya sama perasaan saya nggak langsung percaya sama apa kata orang. Jadi saya buat research. Saya cari di Google dari website-website yang terpercaya. Dan saya temukan begitu banyak resource yang bilang bayi di bawah 2 tahun itu berbahaya kalau pakai masker atau face shield. Karena ketika mereka pakai masker atau face shield, asupan oksigennya kurang. Jadi itu sangat berbahaya sampai bisa mematikan. Dan di situ saya lihat, wah berarti penting untuk kita mendengar kebenaran saat-saat ini lebih daripada saat-saat apapun juga. Karena terlalu banyak dusta yang beredar zaman ini. Dan kadang-kadang bukan dusta yang disengaja. Saya yakin ketika security-nya bilang sama saya, "Pak, anak Bapak harus pakai masker," itu bukan karena dia punya niat untuk berbohong, tapi hanya karena dia nggak tahu, karena ketidaksengajaan. Dan saya yakin banyak informasi-informasi yang beredar yang tidak meyakinkan. Bukan cuma termasuk pandemi, virus, penyakit, tetapi juga soal keuangan, soal isu-isu sosial dan ras, soal isu-isu politik dan sebagainya. Dan kemana kita bisa berpegang? Satu yang tidak pernah berubah, satu yang selalu kita bisa andalkan adalah firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman menjadi penuntun kita, pembimbing kita. Dan pada saat ini yang saya akan share bagi setiap saudara. Esensi dari iman. The essence of faith. Inti dari iman itu apa? Esensi dari iman itu apa? Apakah dengan ngomong saya percaya, artinya saya beriman? Apakah dengan kita bilang saya percaya, udah bisa dibilang kita orang beriman? Nah, ini yang kita akan pelajari. Mari kita sama-sama buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya harap setiap saudara yang sedang menyaksikan, saudara juga pegang Alkitab, buka Alkitab dan mengikuti sama-sama ya. Karena ini cukup banyak ayat-ayat yang kita akan baca supaya saudara juga mengerti secara penuh
apa isi teksnya. Dua Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Dan kalau misalnya saudara tahu, penyakit kusta adalah penyakit kulit yang menular dan mematikan. Jadi yang punya penyakit ini biasanya dijauhi. Bahkan yang biasanya punya penyakit ini dipandang rendah. Karena kadang-kadang dianggap karena dosa, karena kutuk, dianggap najis, dianggap kotor. Dan yang menarik adalah yang terkena penyakit kusta adalah Naaman, panglima Raja Aram. Saya mau bilang sama saudara, orang baik bisa sakit. Orang jahat bisa sakit. Orang miskin bisa sakit, orang kaya bisa sakit. Orang biasa bisa sakit, orang hebat bisa sakit. Karyawan bisa sakit, bos bisa sakit. Semua orang bisa sakit. Kita nggak ada yang terkecuali. Makanya corona ini saya pertama bilang, orang Kristen, pendeta bisa kena corona. Bahkan bisa mati karena corona. Karena jaminan kita bukan kematian badaniah. Tapi jaminan kita tidak akan mati selama-lamanya. Karena ada kehidupan kekal yang tersedia. Itu jaminan kita. Justru kalau gak mati-mati aneh. Siapapun kita, sehebat apapun kita, ada saat-saat di mana masalah, tantangan yang Tuhan izinkan hanya membuktikan kepada kita bahwa kita tidak memegang kendali segala sesuatu. Dia panglima Raja Aram, harta punya, kekuasaan punya, otoritas punya. Tapi satu yang dia gak punya, kendali atas kehidupannya. Ada saat-saat Tuhan harus sadarkan pada kita bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup saya, bukan saya. Ada saat-saat Tuhan mengajarkan kita bahwa He is God over our life. Kita pikir kalau saya sakit saya cukup ke dokter, so dokter bisa selesaikan. Ada saatnya dokter angkat tangan tuh. Ada saatnya semua pintu yang kita harapkan tertutup. Ada saatnya jalan keluar yang kita pikir akan menyelesaikan masalah kita, mengecewakan kita. Orang-orang yang kita harapkan ada bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita, mereka juga meninggalkan kita kok. Karena Tuhan mau buktikan, kehidupan ini sia-sia kalau gak bergantung sama Tuhan. Penyakit, masalah keluarga, resesi ekonomi, semua menjadi bukti bahwa bukan kita yang mengendalikan kehidupan kita, tapi hidup kita di tangan Tuhan. Kita jadi sadar, oh iya ya. Selama ini mungkin saya sibuk kerja sampai saya gak sadar. Saya pikir segala sesuatu ada hitung-hitungannya. Saya kerja sekian jam, dapat gaji sekian jam. Kalau sakit ke dokter ada tunjangan sekian. Kita gak bisa ngitung-ngitungnya. Kadang-kadang kita hitung-hitungan kita gak ada artinya. Kita diingatkan untuk berserah, mencari Tuhan. Seperti yang lagu tadi bilang, aku berserah. Kita diingatkan untuk berserah kepada Tuhan. Makanya ini yang saya bilang, jangan pernah kita sebagai orang Kristen menyelipkan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak dari kita menyelipkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, hari kita sibuk nih jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kita selipin Tuhan 5 menit buat doa, makan. 5 menit selipin buat baca Alkitab, 5 menit nyelipin Tuhan. Enggak. Tuhan bukan kita selipin, Tuhan adalah inti, pusat dan sentral dalam kehidupan kita. Segala sesuatu adalah tambahan, Tuhan adalah dasarnya. Tuhan adalah segala-galanya. Jangan kita pikir Tuhan kita selipin.
Tapi Tuhan yang menjadi anchor, Tuhan yang menjadi dasar segala sesuatu. Makanya semuanya terpusat pada Kristus. Semuanya terpusat pada salib. Fokus kita yang terutama bagaimana, bukan saya sukses, bukan bagaimana saya bisa hidup kaya, tapi bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Itu fokus kita yang terutama. Bahkan fokus kita bukan bagaimana saya bisa nyenengin keluarga. Kenapa saya bilang fokus kita bukan nyenengin keluarga? Fokus kita menyenangkan Tuhan dulu, baru menyenangkan keluarga kita. Kalau fokus kita menyenangkan keluarga dulu, kita rela melangkahi aturan Tuhan. Kita rela korupsi, curang demi bawa anak-anak kita ke luar negeri. Demi beliin istri kita tas mewah. Demi pindah ke rumah mewah, padahal menyakiti hati Tuhan semua yang kita lakukan. Ayat selanjutnya coba kita lihat. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, ini yang gak diberitakan, kisah Naaman. Semua tahu kisah Naaman, dia sembuh dari kustanya. Tapi kisah Naaman tidak bermulai dari Naaman. Kisahnya bermulai dari iman seorang gadis Israel. Seorang pelayan, seorang budak yang menjadi tawanan, yang melayani dia. Orang yang tidak terpandang, bahkan namanya aja gadis ini gak tertulis. Dia nggak anggap gak penting. Tapi tanpa dia, Naaman tidak akan menerima kesembuhan. Tanpa dia, iman Naaman tidak akan timbul. Nah, makanya ini, terkadang iman kita timbul karena iman orang lain. Maksud saya seperti ini, karena ada yang mendoakan kita, karena ada yang menegur kita, ada yang mengajar kita, karena ada yang mengajak kita ke gereja, ada yang mengirimi kita ayat. Kadang-kadang iman kita timbulnya karena iman orang lain. Mungkin karena guru sekolah minggu kita, karena pendeta kita, karena orang tua kita. Kita jadi beriman karena mereka menuntun kita kepada iman. Dan ingat, gadis ini gadis biasa, orang yang gak dianggap. Tetapi saya mau bilang satu hal, kita tidak perlu menjadi hebat untuk bawa pengaruh. Gadis ini orang biasa tapi dia bisa mempengaruhi Naaman sampai ia beriman. Pada akhirnya Naaman bilang apa? Ia mengakui Allah Israel sebagai Allah yang hidup. Pastikan kita bisa dipercaya karena banyak orang akan mengandalkan kita. Mungkin kita gak sadar, tapi pastikan kita punya passion untuk dapat melihat orang mengenal Yesus. Kita punya hati untuk melihat orang diselamatkan. Bukan cuma kita egosentris mikirin diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, keselamatan kita sendiri, tapi kita mikirin keselamatan orang. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Tuannya Naaman siapa? Raja Aram. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat yang ketujuh. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi Raja Naaman pergi ke Raja Aram, dia bilang, katanya di Israel ada nabi yang bisa nyembuhin saya. Akhirnya Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel yang mungkin tidak disebutkan, tapi mungkin zaman itu zaman Yoram,
rajanya. Dan ketika Raja Israel mendapatkan surat itu, dia begitu ketakutan karena dia pikir, waduh, ini Raja Aram cari gara-gara. Kalau Naaman gak sembuh, bisa-bisa perang kita. Kok bisa ya Raja Aram buat seperti itu ya? Kok bisa ya Naaman buat seperti itu? Ini menarik gak sih? Di mana menariknya? Coba bayangkan. Raja Aram tidak mengenal Allah Israel. Tapi Raja Aram percaya dan beriman Allah Israel akan menyembuhkan Naaman. Raja Aram gak kenal Allah Israel. Gak tahu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, gak kenal. Tetapi Raja Israel tahu. Raja Israel tahu Allah Israel. Mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mendengar semua perbuatan dari Allah. Tetapi panik, stres. Gak percaya, skeptis. Ragu, tidak yakin. Masa bisa orang gak percaya lebih beriman daripada orang percaya? Orang yang gak kenal Tuhan bisa lebih beriman daripada orang yang kenal Tuhan. Dan ini saya lihat secara langsung terjadi loh. Seringkali saya bilang gini, lebih gampang orang yang bukan Kristen terima mujizat daripada orang Kristen yang skeptis. Yang bilang, masa mujizat ada? Masa Tuhan bisa sembuhkan saya? Kayaknya gak bisa deh. Ya udah saya coba-coba deh. Tapi kalau orang dari agama lain yang bukan Kristen, sering sekali saya melihat disembuhkan. Karena mereka beriman. Saya dengar Allahnya orang Kristen sanggup menyembuhkan. Saya dengar Allahnya orang Kristen berkuasa. Tetapi kalau orang Kristen sendiri, dia dengar kesaksian, dia bilang apa? Paling settingan, paling dibayar, paling bohongan, paling itu perasaan. Jangan sampai lebih beriman orang yang tidak mengenal Tuhan daripada orang yang mengenal Tuhan. Kenapa seperti itu? Kita gampang buat alasan-alasan. Kita gampang comot-comot firman Tuhan dan berkata, dari ayat ini kita comot, ayat ini kita comot, ayat ini kita comot. Akhirnya Yesus sebenarnya udah gak buat mujizat lagi. Kesembuhan udah gak ada. Mujizat itu palsu. Nah itu kan bukan Injil sebenarnya. Mana ada orang yang baca Alkitab dengan yakin, dengan teguh, dengan tekun. Tanpa diajar siapapun dia baca Alkitab. Akhir-akhirnya dia bilang, dari Alkitab yang saya baca, Yesus udah gak menyembuhkan. Mujizat udah gak ada. Gak ada. Orang bisa percaya seperti itu karena didikte, karena diajar, karena dicuci otaknya. Pastikan ketika kita baca firman, kita bertanggung jawab. Bukannya doktrin atau teologi kita harus cocok sama firman Tuhan. Bukannya kita harus mencocokkan, doktrin saya gini, Alkitab pokoknya harus masuk dalam doktrin saya. Enggak. Alkitab yang mengubah kita. Alkitab yang mendikte doktrin kita, bukan doktrin yang mendikte Alkitab kita. Maka itu penting. Bukan doktrin yang mendikte Alkitab kita, tapi Alkitab kita yang mendikte doktrin kita. Coba lihat ayat selanjutnya, yang ke-8. Segera sesudah dengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja, Elisa santai. Dia bilang, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada nabi di Israel. Tuhan kita yang hidup dibuktikan kepada orang melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita dan kelakuan kita. Kita harus membuktikan Tuhan kita hidup dari respons kita menghadapi masalah. Respons kita menghadapi tantangan, respons kita menghadapi badai, kehilangan dan sebagainya. Kita harus buktikan Tuhan kita nyata. Makanya jangan sampai saudara jadi seperti orang-orang yang imannya diumpetin. Di rumah pakai kalung salib, kalau keluar kalung salibnya taruh dalam. Malu kalau ketahuan orang, malu kalau kelihatan orang. Iman itu pribadi, saya gak usah umbar-umbar, saya gak usah bilang-bilang, saya gak usah ngomong-ngomong. Orang gak perlu tahu agama saya apa. Itu bukan kekristenan.
Kekristenan itu semua harus tahu siapa yang saya sembah. Dari kehidupan saya, dari perkataan saya. Orang lihat hidup saya harus tahu, pasti dia pengikut Yesus. Orang lihat kehidupan kita harus tahu, pasti Tuhan dia adalah Allah yang hidup. Karena ada perbedaan dalam kehidupan kita dan hidup orang yang gak mengenal Tuhan. Coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang 10 sampai yang 11. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ini menarik nih, Naaman udah datang jauh-jauh ya. Elisa bukannya keluar, tapi dia menyuruh orang suruhan. Ayat yang 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Yang pertama yang kita andalkan bukan hamba Tuhan, bukan media. Media itu artinya apa? Minyak urapan, media. Kain, media. Doa pendeta, media. Kita bukan andalkan itu, kita andalkan firman Tuhan. Yang menentukan hidup kita bukan didoakan pendeta, tapi respon kita terhadap firman Tuhan. Bukan sesuai pendeta, tapi sesuai respon kita terhadap firman Tuhan. Itu yang menentukan kehidupan kita. Makanya lihat, Naaman ini kecewa karena cara Tuhan buat mujizat berbeda dengan yang dia pikir dan yang inginkan. Saya mau bilang satu sama saudara, jangan mengatur Tuhan, biarkan Tuhan mengatur kita. Naaman mau coba ngatur-ngatur Tuhan. Kan mestinya ya, nabinya keluar, gerak-gerakin tangan, ya saya sembuh. Kok malah saya disuruh PR banget, nyelup di kolam, udah kolamnya kotor. Jangan Tuhan yang harus ngikutin kita ngikutin Tuhan. Kadang-kadang kita ngerasa seperti Tuhan, ya gak sih? Kita ngerasa seperti Tuhan, kita yang mau ngatur-ngatur dia. Tuhan buat ini dong, Tuhan harusnya kayak gini dong. Tapi enggak kok, kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan artinya dia tahu yang terbaik, kita gak tahu yang terbaik. Kita pikir kita tahu yang terbaik, tapi kita gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik. Makanya lihat ayat yang ke-12. Bahkan Naaman komplain gini, bukankah Abana, Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi ke sana menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia bilang, aduh, emang gak ada sungai yang lebih bagus daripada sungai Yordan? Sungai-sungai ini aja. Pesan dan arahan Tuhan seringkali menguji kita, mendewasakan kita melalui prosesnya. Tuhan melihat hati kita, kesabaran kita, semangat dan pengorbanan kita. Makanya kita dapat lihat Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. Jarang, hampir tidak ada yang saya temui Yesus nyamperin seseorang untuk doakan dia. Kecuali anaknya Yairus dan mungkin beberapa lain. Tapi jarang sekali. Biasanya Yesus ada di mana, orang-orang datang kepadanya. Dan banyak dari kita doanya kan sama. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan suruh kita bertobat. Aduh gak enak, aduh gak nyaman, aduh capek. Baca Alkitab, berdoa setiap hari. Aduh lupa, aduh bolong, aduh sibuk. Kalau kita gak diuji, kita menjadi cengeng, kita menjadi kekanak-kanakan, kita gak akan bertumbuh. Justru lewat prosesnya, dia membentuk kita. Karena tujuan dari mujizat tidak pernah untuk menyembuhkan orang. Bukan cuma untuk menyembuhkan tubuhnya, tapi menyembuhkan rohnya.
menyembuhkan jiwanya, itu tujuan utamanya. Pertobatan tujuan utama dari mujizat. Karena itu perlu ada pengorbanan. Makanya biasanya saya selalu bilang gini, mujizat itu gratis dan bayar. Artinya apa mujizat gratis dan bayar? Yang pertama, kenapa mujizat gratis? Karena Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Gratis mujizat. Tapi yang kedua bayar, artinya apa? Walaupun gratis tapi bayar. Bayarnya dengan apa? Dengan kita melayani Dia. Dengan kita mengikuti Yesus. Dengan kita meninggalkan kedagingan. Dengan kita menyangkal diri memikul salib. Dengan kita mengampuni, dengan kita mulai pelayanan. Dari situ kita bayar. Ada pertobatan, ada perubahan dari kehidupan kita. Itu kita bayar harga. Tapi mujizatnya gratis. Udah tersedia kok di atas kayu salib. Coba lihat ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang. Ia hanya berkata padamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah ini nih penting. Untuk kita dapat menerima mujizat, untuk kita dapat mencapai kedewasaan iman, yang penting juga ada orang-orang sekitar kita yang rohani, yang positif, yang membangun iman kita. Kalau nggak ada pegawai-pegawainya Naaman yang menyadarkan dia, udah dia kehilangan mujizatnya. Tapi untung orangnya masih mau dengar. Orangnya nggak keras kepala. Pegawai-pegawainya bilang gini, coba kalau nabinya nyuruh yang lebih susah, pasti dilakuin. Cuma kenapa Naaman gak lakuin? Gara-gara gengsi. Lah saya kan panglima. Saya jauh-jauh mau ketemu nabinya, kok cuma dibawa orang suruhannya aja. Udah gitu disuruh celup di kolam yang kotor lagi. Jangan hanya karena perasaan kita, karena kita arogan, karena kita sombong, kita kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pastikan kalau kita mau menerima mujizat Tuhan, kita sikapnya rendah hati. Kita menjadi siap berkorban. Bukan kita petantang-petenteng, Tuhan gak perlu kita kok. Kita yang perlu Tuhan. Jangan nganggap Tuhan bisa dibeli. Soalnya seringkali jawaban utama kita, inti dan kunci dari pertobatan, cuma gampang baca Alkitab, berdoa, dan melakukan firman. Cuma itu. Tapi banyak orang malas gara-gara terlalu simpel. Kalau misalnya agak ribet, kalau agak mistis, biasanya orang mau. Seringkali kalau saya doain orang yang penyakitnya agak parah, saya pasti bilang demikian, baca Alkitab, berdoa, pujian penyembahan, bertobat, lakukan firman, mengampuni. Tapi kan itu terlalu simpel buat banyak orang. Zaman sekarang orang tuh suka yang ribet. Kalau dibilang baca Alkitab, berdoa, orang pikir simpel banget, sederhana banget, kayaknya nggak bakal deh. Tapi kalau saya bilang, Pak, jam 11 lewat 11 siang, ambil daun kelor Pak, celup minyak urapan di depan pintu yang kena matahari. Bapak goyang-goyangkan di atas kepala 7 kali. Pasti dilakuin gara-gara ribet. Makanya kekristenan itu agama yang paling simpel. Kita gak bawa sesajen, kita gak perlu siapin apa-apa. Kita berdoa gak perlu ke tempat khusus, di mana aja bisa berdoa. Gak perlu ada pakaian khusus. Bahkan saya mau bilang, saudara gak perlu ke Israel untuk diselamatkan. Gak perlu ke Israel untuk dekat sama Tuhan. Kita agama yang paling simpel. Cuma gara-gara begitu simpel, begitu sederhana, apalagi orang Indonesia, kita jadi ngelihat rendah. Ya cuma gitu doang.
Masa cuma gara-gara berdoa baca Alkitab bisa sembuh? Justru tanpa itu kita gak bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Ketika saya bertobat bukan gara-gara didoain pendeta. Saya bertobat bukan gara-gara mimpi ada api dari langit. Saya bertobat bukan gara-gara tiba-tiba ada visi kunang-kunang atau apapun itu. Saya bertobat cuma gara-gara satu, saya mulai baca Alkitab. Dari mulai baca Alkitab saya bertobat, saya berubah dalam kehidupan saya. Jangan kita yang atur Tuhan, tapi biarkan Tuhan yang atur kita. Coba lihat ayat ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah ini yang saya bilang, firman Tuhan selalu bisa diandalkan. Tuhan bisa pakai media apapun. Ada orang-orang yang saya lihat disembuhkan ketika mereka didoakan. Ada yang saya lihat orang-orang disembuhkan ketika mereka mulai bertobat. Ada yang saya lihat orang disembuhkan ketika mereka mulai mengampuni. Ada yang saya lihat orang disembuhkan ketika ia mulai menginjil kepada saudaranya, kepada keluarganya. Medianya bisa apapun. Tapi yang penting kepekaan kita terhadap firman Tuhan. Mujizat Tuhan satu lagi nih yang penting. Bukan dinyatakan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keperluan kita. Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Mujizat sebesar apapun yang saudara harapkan, yang saudara doakan, yang saudara minta dari Tuhan, gampang buat Tuhan, kecil buat Tuhan. Tapi Tuhan bukan sembarang memberi. Karena ini bukan murahan. Tuhan gak sembarang memberi semau kita. Tapi Tuhan memberi sesuai dengan keperluan kita. Keperluan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kadang-kadang kita lihat, oh saya perlu ini, saya perlu ini. Enggak, kita gak perlu. Kita bisa hidup tanpa itu semua. Kita pikir kita perlu. Tapi yang perlu, Tuhan sediakan dan Tuhan nyatakan. Kita lihat selanjutnya yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Wah, Naaman udah sembuh nih. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Wih, dia bilang apa? Seluruh bumi gak ada Allah kecuali di Israel. Dia sadar, dia yakin Allah Israel Allah yang hidup. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Nah, fokus kita adalah Tuhan yang terutama. Tuhan yang dimuliakan. Ketika kita menerima mujizat, pastikan kita bersyukur. Kita muliakan Tuhan. Dan kita adakan pertobatan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Mujizat, kesembuhan dari Tuhan bisa hilang gak? Bisa gak orang udah terima mujizat, sembuh, sakit lagi? Bisa. Bisa banget. Menerima kesembuhan bukan berarti gak mati-mati. Kita bisa sakit lagi. Namun terjadi karena beberapa hal. Yang pertama karena tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sudah selesai. Yang kedua, karena kita jatuh dalam dosa, kita menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, mungkin ada nazar yang kita gak tepati. Bisa gak sakit lagi? Bisa. Kita ke dokter aja sembuh, bisa sakit lagi kok. Dari Tuhan juga kita sembuh, bisa sakit lagi. Tetapi yang penting bagaimana kita menjaganya. Bukan menjaga kesembuhannya. Menjaga kehidupan kita. Menjaga hati kita. Jaga dengan bersyukur. Setiap hari. Situasi apapun. Muliakan Tuhan. Dan bertobat berbalik. Dan lihat Naaman di ayat yang 15. Setelah menerima mujizat, Naaman tergerak untuk memberi dan berkorban. Kalau kita sudah terima mujizat dari Tuhan, kita harus tergerak juga untuk memberi dan berkorban. Tidak selalu berkorban berarti kasih harta, enggak. Tapi mulai melayani Tuhan.
mulai memberkati orang-orang sekitar kita, mulai menolong orang yang susah, mulai ikut pelayanan-pelayanan diakonia, mulai dalami firman, mulai beritakan firman, mulai menginjil. Itu artinya kalau kita udah dapat sesuatu dari Tuhan, kita pengen berkorban. Karena kita tahu my life is not centered on me but centered on Him. Dan yang terakhir ayat 16, coba lihat Elisa bilang apa. Naaman mau kasih pemberian. Elisa bilang gini, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Kenapa Elisa menolak pemberian Naaman? Karena ingat, Naaman bukan orang percaya. Naaman petobat baru. Naaman tadinya orang gak mengenal Tuhan. Nah, Elisa menolak agar Naaman tahu bahwa mujizat tidak bisa dibeli. Agar mujizat tidak bisa dibeli oleh uang. Saya banyak mendoakan orang sakit. Tetapi satu yang selalu saya jaga adalah integritas. Saya nggak pernah doakan orang demi uang. Beberapa kali saya diundang ke rumah dari gubernur, bupati, sampai pengusaha atau siapapun, pejabat-pejabat yang terpandang, untuk ke rumah mereka, doakan mereka. Saya tidak pernah mau. Saya bilang kalau mau didoakan, datang ke gereja atau datang ke ibadah. Siapapun yang datang saya doakan. Tapi saya nggak menjual diri dengan bilang, oh saya akan datang asal dibayar, asal diberikan ini. Saya mungkin agak keras ya. Tapi saya sering sekali berkhotbah kepada orang-orang yang pikir mereka bisa beli mujizat, mereka bisa beli kesembuhan. Saya selalu bilang, persetan uangmu ke neraka. Mungkin saya agak keras. Tapi memang ini integritas yang saya sudah janji, komitmen kepada Tuhan. Karena segala sesuatu bukan datang dari saya, semua datang dari Tuhan. Saya nggak bayar kepada Tuhan kok. Saya serahkan hidup saya buat Tuhan. Segala sesuatu pada Tuhan. Karena itu saya percaya Tuhan yang harus dimuliakan, bukan saya. Dan kenapa Elisa menolak pemberian Naaman? Karena Elisa mau nyatakan kepada Naaman bahwa yang Tuhan inginkan lebih daripada harta kita adalah hati kita. Tuhan gak perlu harta kita. Surga tuh begitu kaya. Tapi kenapa kita beri perpuluhan? Kenapa kita korbankan harta kita? Karena kalau hati kita mengasihi Tuhan, mustahil kita gak memberi harta kita. Mustahil kita gak berkorban. Sama aja engkau bilang kau mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, tapi engkau pelit. Gak pernah memberikan hadiah. Gak pernah memberikan sesuatu yang dia mau untuk menyenangkan hatinya. Kita memberi bukan untuk menyenangkan Tuhan. Kita memberi sebagai proses diri kita, proses karakter kita. Mendewasakan kita bahwa kita tahu hidup ini milik Tuhan. Karena itu saya kembalikan kepada Tuhan. Kalau dari harta aja kita gak kembalikan, apalagi hidup kita. Banyak orang anti perpuluhan. Banyak orang anti persembahan. Cuma satu kata, pelit sebenarnya. Yang Tuhan inginkan lebih daripada harta kita tuh hati kita. Makanya Elisa bilang ketika Naaman mau memberi, dia bilang no. Tuhan mau hatimu. Karena berbeda dengan dewa-dewa yang biasa disembah oleh Naaman. Yang penting sesajen, yang penting pemberian, yang penting harta. Elia bilang beda. Begitu juga saya percaya. Pastikan kita introspeksi diri. Pastikan kita melihat apa dasar dari iman kita.
Apakah itu karena Tuhan bisa buat sesuatu dalam kehidupan saya? Apakah Tuhan menjadi tambahan dalam kehidupan saya? Ataukah saya hidup karena Tuhan, saya hidup untuk memuliakan Tuhan? Jadikan Tuhan pusat dan sentral dari segala sesuatu. Bukan selipan dan tambahan dalam kehidupan kita. Tuhan itu bukan vitamin yang membuat kehidupan kita lebih baik. Tapi Tuhan memberikan kita hidup yang baru. Karena itu berserahlah, andalkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Rencana Tuhan yang terbaik walaupun kita tidak mengerti.